Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah NIM E 2019-1060 Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan membahas tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah atau sering disebut ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dan dalam hal ini, perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen sekaligus pemungut pajak dan pemberi subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian tiga sektor. Kita lihat di sini bahwa hanya ada tiga sektor saja, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Tidak ada campur tangan dari luar negeri atau kegiatan ekspor-impor dalam aliran tersebut. Kita lihat di sini perusahaan mengeluarkan pajak bersih kepada pemerintah. Pajak bersih di sini berupa pajak penghasilan, pajak tanah, dan lain sebagainya. Pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga bisa berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Gaji apabila rumah tangga bekerja kepada perusahaan, maka akan mendapatkan gaji. Upah dan apabila rumah tangga memberikan sewa tanah, lahan kepada perusahaan, sehingga rumah tangga mendapatkan uang sewa, bunga, dan laba. Apabila rumah tangga melakukan investasi, pendapatan perusahaan didapat dari mana? Pendapatan perusahaan didapat dari subsidi yang diberikan pemerintah dan juga penghasilan dari rumah tangga apabila rumah tangga membelikan produk dari perusahaan tersebut. Pemerintah mengeluarkan apa? Pengeluaran pemerintah yaitu membeli barang produksi yang dimiliki perusahaan seperti kertas, kursi, meja, dan lain sebagainya. Pengeluaran individu berupa gaji, upah, dan lain-lain. Misalnya rumah tangga ini bekerja pada perusahaan seperti PNS dan lain-lain. Apa saja pendapatan pemerintah? Pendapatan pemerintah yaitu dari pungutan pajak yang dibayarkan perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan rumah tangga mengeluarkan apa? Pengeluaran rumah tangga yaitu dengan membeli barang produsen, misalnya seperti baju, kerudung, dan lain sebagainya. Sedangkan pengeluaran pemerintah apa saja? Pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran terhadap pemerintah itu apa aja? Pengeluaran terhadap pemerintah yaitu pungutan pajak yang ditentukan oleh pemerintah sehingga rumah tangga mengeluarkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah mengurangi pengeluaran agregat. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak oleh rumah tangga di sini dan perusahaan kepada pemerintah itu termasuk pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yaitu dengan membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah. Selanjutnya, pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, membiayai konsumsi. Yang kedua, ditabung. Yang ketiga, membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku dengan rumus Y sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung.
Pertama, pajak langsung. Jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindahkan ke orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Pajak regresif yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu pajak akan menurun YD atau pendapatan disposable income sejumlah T sehingga YD sabanagan Y dikurangi T. Selanjutnya yaitu karena pendapatan disposable income turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.